Sudah itu Iya. zaman-zaman dulu aku ingat ya, waktu band-band di Medan itu kan anak-anak Medan bangga sekali dengan band-band kota Medan ya. Jadi sampai pernah dibandingkan pada saat itu Ya Ucok itu Aka itu datang ke Medan, semua itu ingat ya. Pada saat dibilang terus suruh nyanyi Samuan dulu. terus semua itu bukan Ya. anak Medan sendiri yang kerja, yang paling banyak kerja pada waktu itu kalian orang radio. Radio Iya, amatir iya, itu iya, betul. itu luar biasa. Ah, Itu yang kemudian menggiring anak-anak muda itu datang ke Padang Bulan, ke tempatnya Rinto, nengok The Mercies latihan. hmm. Itu kan mereka Iya, yang iya. tidak tahu bahasa Inggris, mereka menghafalin lagu yang diputar oleh si Ishari Agus Jaya. Iya, Ya iya, kan? iya. Kalian ingat dulu kan si Hari ini perkara siaran dari pagi sampai pagi nggak berhenti, Ya, ngoceh terus munculnya itu kan. betul. Itu menentukan, itulah dia menjadi embrio dari munculnya industri kebudayaan di Sumatera Utara itu. Waktu Aka datang itu ada, aku ingat, mereka minta suruh nyanyikan lagu yang waktu itu kalau nggak salah aku, Rhythm King. Nah, dia kan jago tuh nyanyi lagu Samuan itu kan, disuruh pula sama si Ucok nyanyi itu kan. Grandpa. Iya kan, Pak. Jadi beda lah kan. Nah, jadi kalau kita penyiar-penyiar ini kan udah familiar tuh lagu-lagu yang benar tuh yang kayak mana gitu, walaupun kita nggak bisa nyanyi gitu. Dan itu menularkan habit kalian ke pendengar remaja itu. Ya, ya. Yang kemudian menjadi embrio dari tumbuhnya industri kebudayaan di sana. Dunia rekaman itu karena ada peranan radio. Iyalah. Kalau nggak kenal. Rinto kemudian menjadi produser di Jakarta. Bukan langsung jadi begitu aja, tapi karena pengaruh radio. Iya, iya. Pengaruh Taman Ria. Dan mereka juga para penyanyi itu kalau ke Medan dari Jakarta itu yang didatangi radio kan. Mereka bagaimana untuk mempromosikan. Mereka kan karena yang menentukan misalnya top 10 gitu ya, tanggal lagu-lagu segala macam juga banyak radio juga berkontribusi sebenarnya terhadap seni itu sendiri. Maka aku kenal Bang Rizaldi itu dulu aku sering kerjasama dengan Fakultas Sastra waktu itu. Jadi panggil anak-anak serasa ke radio, ke gelanggang gitu ya. Nah, jadi kita senang melihat itunya. Maka ya orang-orang seniman yang di Medan ya kita ingat semua lah, terutama Bang Rizaldi pada saat itu. Nah setelah di Jakarta ini Bang, aku kan ikutin terus perkembangan Abang ini. Kuliah memang sekarang banyak perkembangan, banyak yang hal-hal bisa dilakukan ya dalam kondisi walaupun seperti ini Bang. Masih terus aku. Jadi aku ingatkan sedikit, Rizaldi ini kemudian dari main band rock yang kita pikir dulu adalah profesi pemusik rock itu kan profesi yang paling tidak disukai calon mertua. Siapa itu? Anak band, gondrong rambutnya. Larat kau nanti sama dia. Tapi Rizaldi ini terus, dia jalan terus. Tiba-tiba sudah berangkat dia ke San Diego, ke Amerika. Belajar musik dia di sana. Pulang dia menggondol gelar Master of Ethnomusikologi. Nah ini luar biasa. Jadi apa kata orang? Ini yang disebut oleh David McClellan dalam bukunya Bang Hawil ingat barangkali, Need for Achievement. Makanya itu yang harus dikeluarkan. Jadi jangan orang yang membuat kita berkembang, kita sendiri yang punya kemauan berkembang. Nah ini saya itu jalan, dan ini dibuktikan semua. Jadi dibuktikan bahwa itu berkembang. Pulang dia dari Amerika, tetap dia menjadi dosen. Dan kemudian dalam waktu itu dia tidak melupakan juga akarnya. Dia tidak langsung memasukkan musik-musik Eropa, tapi dia masukkan musik-musik rakyat. Aku masih ingat bagaimana Rizaldi merekrut yang namanya, siapa itu peniup trompet yang napasnya nggak putus-putus di? Marsius Sitohang ya? Iya. Nah, itu kau pernah bercerita luar biasa. Orang ini bisa meniup suling tidak putus nadanya. Karena dia punya kemampuan, kata Jaldi, sewaktu dia menghirup napas, dia bisa mengeluarkan napas juga. Bersamaan ya? Luar biasa itu. Jaldi yang bilang, aku coba-coba, nggak bisa. Waktu aku hirup napas, aku nggak bisa mengeluarkan. Masih bisa. Ya, syukur itu. Sempat udah berhenti aja dia langsung, habis hirup, berhenti aja dia kan lebih parah. Ya, macam mana cara kau menemukan dia? Dia menarik juga, Didi. Dia pun di sana duduk sendiri di anjungan perahu. Hatiku tergetar
tersentuh kerling pandang matanya. Marsius itu adalah generasi opera Batak yang Oh, kebetulan bapaknya menjadi pemusiknya Tilhang Gultom, menurun sampai kepada si Marsius sama adik-adiknya. Satu ketika dia main di Taman Budaya, aku hadir di situ, datang, aku tengok dia main, tercengang-cengang awak bikinnya. Dia pemain suling. Hmm. Terus muncul pemikiran aku, nih bagus juga nih gua jadikan dosen di Fakultas Sastra di jurusan etno. Lalu aku tanya, mau kau jadi dosen? Apa itu, Pak? Jadi guru, aku bilang. Aku tahu budaya Batak itu sangat menghormati guru. Makanya seniman-seniman Batak itu menyebut dirinya guru. Contohnya Guru Nahum. Guru itu adalah kedudukan yang paling tinggi bagi seniman di tanah Batak. Jadi aku bilang sama dia, mau kau jadi guru? Macam mana, Pak? Aku nggak bisa baca not, katanya. Aku bilang, aku bukan minta kau jadi mengajar not. Aku bilang, kalau yang ngajar not ada 500 yang mahasiswa aku bisa semuanya jadi guru. Iya. Aku mau kau ngajar gondang Batak. Macam mana itu, katanya. Macam mana kau biasa main? Ya macam ginilah. Ya gitulah. Aku bilang. Jadi kau main ditengok sama mahasiswa kau, sama murid kau, nanti mereka menirukan apa yang kau lakukan. Cara berniup kau, cara memegang sulingnya macam mana, terus bagaimana. Dan itu berlangsunglah beberapa tahun. Cuman pada saat itu aku sangat sedih. Sedih sekali. Karena apa? Aku nggak bisa bayar mahal dia. Pemerintah ada aturan. Orang yang nggak sekolah, yang nggak tamat pendidikan SMA, nggak bisa diangkat jadi pegawai negeri. Kecuali golongan 1. Aku bilang, kau itu bukan tingkat golongan 1. Kau itu seniman. Aku bilang sama dia, maestro. Apa itu maestro? Tak masuk di akalnya kan. Tingkat dia itu bukan cerita pegawai negeri yang golongan 1, tukang sapu. Jadi disitulah terjadi perselisihan antara aku dengan para birokrat yang ada di USU pada waktu itu. Kalian bayangkan, Marsius Sitohang pada waktu itu cuma digaji 8.000 perak per bulan. Ya katakanlah 80.000 lah sekarang, atau berapa lah ya? Enggak, 8.000 perak, bayangkan. Itu tahun 80 berapa ya? Tahun 85. Bayangkannya. 8.000 perak. Ya. Mau makan apa dia? Ongkosnya jalan aja ke kampus sudah habis. Terus akhirnya aku bilang sama rektor pada waktu itu, tolong dong Pak. Siapa waktu itu? Pak Ape? Bukan. Pak Ape atau Pak Solo? Heri. Bukan Pak. Waktu dia dimasukkan Ape Perlindungan. Oh iya. Tapi urusan keuangan kan bukan dia yang megang, bukan Ape Perlindungan. Iya. Rektor 2. Karena ada manajemennya. Dari itu nggak berhasil sampai rektor bertukar menjadi Yusuf Hanafiah, tetap juga tidak berhasil. Terakhir aku udah mulai kesal, aku kan muncul pikiran, aku mau, kebetulan pada waktu itu istri gubernur Pak Nasution itu dekat sama aku karena dia sering mengundang lembaga kesenian USU yang kubangun main di gubernuran. Lalu dalam satu kesempatan ngomong-ngomong, Bu, kita bikin festival Bu, yuk. Festival apa Dik, katanya? Festival kesenian Melayu, kebudayaan Melayu. Oh iya, aku rancang lah waktu itu oret di gubernuran. Oke, kita kerjakan, katanya. Mulai dari situlah, mulai agak rame. Tapi tetap juga, aku minta sama Pak Yusuf Hanafiah ini, mohon maaf Pak Yusuf. Tapi sekali lagi dia juga nggak mampu berbuat apa-apa karena itu peraturan yang datangnya bukan dari dia, dari atas sana, dari langit. Tak bisa berbuat apa-apa dia. Jadi tetap naiknya jadi 2 kali lipat lah, jadi 16.000. Tetap aja 16.000 nggak jadi. Terus terakhir aku mikir nih gimana caranya. Aku waktu itu masih hidup. Burhan Piliang masih hidup. Kerja di Tempo.
Aku bilang sama Bang Burhan, nampaknya perlu kita kerjasama nih, bikin huru hara sedikit. Apa itu? Kita publikasikan dulu si Marsius ini. Apa? Bilang aja si tukang becak dari dosen kan rame itu kan. Iya. Rame lah dikerjain sama Burhan Filiang sama Bersihar waktu itu. Benar ya. Jadi headline di Tempo, tukang becak jadi dosen diusut. Seluruh dunia tahu. Mulailah dia dihargain. Dan akhirnya aku bilang, gak usah kalian gaji dia. Aku bisa ngasih makan dia, aku bilang. Nah, kami main setiap bulan tuh. Hampir tiap minggu kami main. Kami tampil. Cukuplah aku bayarkan mereka. Aku bisa membayar mereka pada waktu itu sekitar 200 ribuan per bulan. Dari hasil pertunjukan kami. Nah, sejak dari situlah aku yakin mulai ngapain bergantung sama orang-orang itu. Kita bikin sendiri aja lah. Ayo kita pertunjukan di mana-mana. Sampai akhirnya ke luar negeri pun kami nggak minta bantuan sama pemerintah lagi. Oh. Luar negeri yang membayarin kami. Bawa dia ke luar negeri. Oh iya, keliling dunia. Oh. Sampai ke Amerika. Hmm. Aku bawa ke Amerika di Festival Kebudayaan Indonesia di Amerika yang namanya Kias itu. Sampai detik ini mereka masih dibicarakan. Orang lain menghargai dia. Dibicarakan dan menghargai, sangat menghargai. Iya. Terakhir aku kemarin ke Amerika bulan April kemarin, aku masih jumpa sama direktur pertunjukan Kias pada itu, Rachel Cooper. Masih dipegangnya video-video kami itu, dia bilang, saya mau edit ini. Saya mau edit. Dia bilang, the best performer, katanya. From Sumatera. Jadi, wah bangga juga awak kan. Jadi sekarang lagi diedit sama dia rekaman-rekaman aku di semua pertunjukan yang di Amerika. Tidak hanya di Amerika, ke Eropa juga aku bawa. Di Eropa untuk biayain kami, mereka membentuk satu konsorsium yang melibatkan beberapa negara-negara Eropa Barat. Konsorsium yang kemudian dikepalain oleh Belanda. Dengan biaya itulah kami keliling. Masih ada beliau dia? Masih ada, masih di USU. Masih ya? Tapi dia asal jumpa sama aku selalu mengeluh. Nggak ada bapak lagi katanya. Macam mana ini katanya. Sudah berat ini katanya. Ya macam mana lah. Aku nggak bisa transformasi bandel aku sama mahasiswa-mahasiswaku. Bisuk semua kayak ikan ini. Cuak semua. Pucat keliling-keliling udah ya. Ikan Asli. Macam ikan laga gebang. Iya. Berputar-putar ya. Digertak sedikit terus langsung cabut. Kalau awak makin digertak makin tinggi awak kan gitu. Kan ikan laga bakaran batu. Bakaran batu ya. Aja. Kalau gebang itu pucat langsung lari keliling. Di Jakarta sekarang namanya cuek. Oh cuek, ya. Pas sekali lah, cuak semua orang di sana. Cuak, kita Medan cuak. Dan mungkin dari bahasa Medan juga tuh cuek itu. Iya. Juga cuak, ya. Jadi ya itulah yang nggak ada sekarang. Yang namanya, yang istilah itu dan tidak ada sekarang. Lebih payah lagi. Kalau dulu kan kita kerja, berjuang kan gitu anak muda dulu kan. Sekarang nggak lagi, nggak ada istilah begitu lagi. Anak muda sekarang berjuang. Cuma perhatikan betul-betul. Kalau tangannya begini, kalau dulu kan itu, ya kita cuma satu aja tentang kita. Jangan mabuk kau aja, kau pikirkan. Mabuk aku kau pikirkan juga lah. Itu bikin orang takut juga. Iya, jangan kau mabuk kau aja ya. Yang kau jangan mabuk kau aja, kau pikirkan. Memang bisa dilihat juga itu dulu ya, heroisme atau katakanlah sifat satria kita itu masih ada. Maka waktu zaman kita dulu, kau tak suka sama aku tak suka, berantem yuk, berantem. Sekarang mana ada yang berantem? Karena sudah mulai mereka itu merias diri. Sudah mulai keibu-ibuan lah mereka laki-lakinya. Jadi ini nggak tahu pengaruh apa, mungkin budaya yang berjalan
pada realnya atau tidak pada realnya aku nggak tahu. Tetapi yang Ya jelas itu setelah muncul subkultur, setelah matinya John Lennon muncul itu kan. Ya subkultur yang seperti itu. Alice Cooper kan kayak begitu. Alice Cooper. Aku pikir kita harapkan juga Bang Rizaldi tetap berkarya dalam kondisi apapun, karena memang masih diharapkan juga kontribusi-kontribusi pemikirannya. Ini juga salah satu awal yang baik ya, kita bisa gabung di sini, mungkin next time juga perlu juga. Setuju, kita aku setuju, aku terus ajak. setuju. Aku doain Abang sehat selalu. Amin, makasih Jadi banyak terus. Mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sagu remaja putri remaja, rupa nan elok dimanja